Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Harlinda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Baik, di sini saya akan memaparkan makalah-makalah dari teman-teman mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Materi pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan proses terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Adapun kegiatan-kegiatan akuntansi meliputi 1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengembalian keputusan. 2. Memproses data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. 3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakaian laporan. Selanjutnya itu sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Pelanggan perusahaan, individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang lainnya. Kedua yaitu tujuan dari perusahaan memaksimalkan perusahaan. Ketiga yaitu keuntungan laba profit, selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha. Yang pertama yaitu karakteristik dari usaha jasa. Karakteristik dari usaha jasa ini ada 5, yaitu tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki harga yang pasti, standar mutu sulit diukur, tidak dapat dijual kembali, dan konsumen bersifat spontan dan tidak tahan lama. Contoh jenis usaha yang menguntungkan saat ini yaitu usaha salon kecantikan dan usaha dagang. Jenis-jenis usaha perdagangan. Jenis-jenis usaha perdagangan berdasarkan produk yang diberdayakan, yaitu usaha perdagangan barang produksi dan usaha perdagangan barang jadi. Sedangkan jenis-jenis usaha perdagangan berdasarkan konsumen yang terlibat, yaitu usaha perdagangan besar, usaha perdagangan perantara, dan usaha perdagangan pengenceran. Selanjutnya yaitu usaha manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah. Berikut contoh perusahaan manufaktur, yaitu industri tekstil dan garmen dan industri otomotif. Jenis proses manufaktur yaitu manufaktur berulang, manufaktur diskrit, manufaktur job shop. Jenis entitas usaha. Perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi. Selanjutnya yaitu materi kedua, menganalisis transaksi. Pengertian transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Ada 5 jenis transaksi, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasak, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyediaan nilai tambah. Ada 3 transaksi dalam perusahaan, yaitu transaksi perusahaan jasa, transaksi perusahaan dagang, dan transaksi perusahaan manufaktur. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah kelanjutan pengambilan keputusan, dan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya itu cara melakukan analisis transaksi dalam akuntansi, yaitu pertama, memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin. Ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Keempat, menetapkan data
nyata pemasukan dan pengeluaran. Kelima, membuat laporan. Selanjutnya yaitu menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Adapun karakteristik sebuah akun yaitu setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. Kedua yaitu sisi kanan adalah akun debit. Ketiga yaitu sisi kiri adalah akun kredit. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem akuntansi jurnal berpasangan didasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka aset sama dengan uang tambah ekuitas tambah pendapatan dikurang beban. Dan apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka debit atau aset sama dengan kredit atau utang tambah ekuitas tambah pendapatan kurang beban. Keterangannya itu akun lapor posisi keuangan, akun laba rugi, saldo normal akun, dan penjurnalan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, proses penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir prodi akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu untuk bisa memastikan adanya missed account. Missed account ini sendiri adalah beberapa akun. Yang kedua yaitu agar di akhir dari sebuah periode. Yang ketiga yaitu untuk bisa menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir, dan meminimalisir adanya kesalahan akibat non-post antisipasi. Fungsi jurnal penyesuaian: menetapkan saldo catatan akun besar, buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal. Selanjutnya itu agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban, dan menghitung setiap perkiraan nominal. Jenis-jenis transaksi jurnal penyesuaian yaitu fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Kesimpulan yaitu jadi secara umum jurnal penyesuaian disusun agar akuntansi dapat menetapkan saldo pada catatan akun periode penyusunan buku besar. Akuntansi juga dapat menghitung pendapatan serta beban yang akurat dengan membuat jurnal penyesuaian dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu materi keempat, penyelesaian siklus akuntansi. Pengertian siklus. Siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal dan penutupan. Proses-proses menyelesaikan siklus akuntansi yaitu neraca jalur, jurnal penutupan, dan jurnal balik. Tahapan siklus akuntansi ada 7 yaitu identifikasi transaksi, analisis transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, posting buku besar, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, dan menyusun neraca saldo dan jurnal balik. Selanjutnya yaitu materi kelima, akuntansi perusahaan dagang. Pertama yaitu jurnal transaksi perusahaan dagang. Ada 7 yaitu jurnal umum periodik, jurnal umum perpetual, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, dan jurnal memorial. Yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan. Ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.
Selanjutnya yaitu materi kelompok 6 tentang persediaan dalam akuntansi. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam bisnis. Klasifikasi persediaan. Ada dua, yaitu menurut PSAK nomor 14 2007 dan menurut jenis perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem, yaitu sistem periodik atau fisikal dan sistem permanen atau perpetual. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Ada 4 metode, yaitu metode FIFO atau first in first out, dan metode LIFO last and first out, dan metode rata-rata, metode identifikasi khusus. Penilaian dengan sistem fisik, yaitu metode MDKP atau FIFO, metode MPKP atau LIFO, metode tanpa pengenalan khusus, dan metode rata-rata. Yang terakhir yaitu penilaian persediaan dengan sistem perpetual, metode penilaian persediaan dan pencatatan secara perpetual, yaitu sebagai berikut, yaitu metode rata-rata bergerak, metode FIFO, dan metode LIFO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.